Hai
pembelajaran. Nah, siapa anak ibu yang tahu masih ingat materi apa yang kita pelajari pada waktu itu? Bagus juga. Apa anak yang kita bahas kemarin? Iya, bagus. Hidup rukun yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Persatuan dan kesatuan. Bagus. Yang keempat? Pola rantai. Kita belajar mengenai pola rantai. Nah, jadi itu pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita masuk pembelajaran baru, yaitu masih di tema 9, tetapi sudah masuk di tema 3, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai ada beberapa poin. Nah, ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai pada pembelajaran hari ini ada sekitar 7 poin. Nah, poin yang pertama, nanti ibu akan menampilkan sebuah gambar iklan di slide PowerPoint yang ibu tampilkan seperti ini. Nah, pada saat itu hendaknya anak-anak dapat menentukan informasi yang disampaikan iklan media cetak yang ibu tampilkan nanti. Nah, itu yang poin pertama. Poin yang kedua, nanti lewat diskusi kelompok. Nah, jadi nanti kita ada diskusi kelompok. Nah, anak-anak itu dapat menganalisis informasi yang disampaikan iklan media cetak tersebut. Nah, setelah ibu menampilkan gambar beberapa iklan, nanti anak-anak menganalisisnya, berdiskusi melalui kelompok. Nah, poin yang ketiga, lewat presentasi kelompok. Setelah diskusi, nanti anak-anak ibu melakukan presentasi kelompok. Nah, anak-anak ibu nanti dapat menunjukkan informasi yang disampaikan program paparan iklan dari media cetak tersebut. Nah, selanjutnya dengan pengamatan contoh zat tunggal, anak-anak ibu juga nanti dapat menentukan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen unsurnya, yaitu zat tunggal. Kemarin kita sudah belajar tentang zat kan? Nah, kemudian dengan diskusi kelompok, anak-anak ibu juga dapat mengklasifikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal. Nah, kemudian melalui diskusi kelompok juga, anak-anak ibu juga dapat menganalisis materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusun, yaitu zat tunggal. Kemudian dengan penjelasan, anak-anak ibu juga dapat menyajikan hasil pengamatan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah beberapa poin tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu capai pada hari ini. Nah, paham? Nah, baiklah, kita masuk pembelajaran hari ini. Nah, ini ada beberapa gambar yang ibu tampilkan melalui slide PowerPoint.
Jadi ini merupakan salah satu bentuk iklan. Nah, kemarin kita sudah pernah juga membahas mengenai iklan, ya kan? Siapa yang masih ingat apa itu iklan? Ayo. Iya, bagus anak Ibu Naila. Iklan adalah sebuah informasi yang tujuan untuk mendorong, mendidik atau
kelompok, ya kan? Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, silakan anak-anak ibu duduk sesuai kelompok yang sudah ibu tentukan. Nah, silakan. Ayo, silakan bentuk kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Apalagi anak ibu bukan? Ayo, pakai maskernya. Jangan dilepas-lepas ya, nak. Yang lain sudah pakai masker? Nah, walaupun kita duduknya berkelompok, tetap menjaga kerapian. Nah, kalau kau senang hati duduk rapi, rapi. Kalau kau senang hati duduk rapi, rapi. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu, kalau kau senang hati duduk rapi, rapi. Sudah rapi semuanya? Bagus anak ibu semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nah, masing-masing kelompok akan ibu bagikan masing-masingnya 1 lembar kerja atau LKPD. Sudah? Sudah dapat masing-masing kelompoknya LKPD? Nah, jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja yang akan anak-anak ibu diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di sini ibu jelaskan sedikit dulu mengenai LKPD yang ada pada masing-masing kelompok. Nah, perhatikan di depan. Ya, seperti ini bentuk LKPD kita. Nah, di halaman pertama itu ada covernya, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di bawah ini kan ada nama siswa. Nah, anak-anak ibu buat nanti siapa-siapa nama kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu
disampaikan di gambar iklan media cetak tadi. Nah, kemudian yang kedua, buatlah contoh iklan media cetak yang berhubungan dengan zat tunggal. Nah, kira-kira gambar tadi ada nggak yang berhubungan dengan zat tunggal? Gambar iklan yang diberikan tadi. Ada? Nah, sisihkan dalam kelompoknya nanti. Setelah itu yang ketiga, amatilah alat dan bahan yang telah ditentukan. Nah, tentukan di dalam tabel nanti di checklist yang mana termasuk unsur, yang mana yang termasuk senyawa dalam zat tunggal. Terakhir dibuat kesimpulannya. Sampai di sini paham? Nah, ini bahan yang telah disediakan ada air. Dan air yang pertama ya. Kemudian ada gula ya. Nanti amati dia ini termasuk unsur atau termasuk senyawa. Kemudian ada garam. Kemudian ada besi. Penggantinya kita ganti besinya ini ya. Nah, silakan diamati itu termasuk zat tunggal unsur atau senyawa. Nah, ini alat bahan yang kelompok 4, air, kemudian ada gula, ada garam ya. Nah, silakan anak-anak ibu berdiskusi, bahas mengenai permasalahan yang telah ibu berikan di dalam lembar kerjanya masing-masing. Selamat berdiskusi. Nanti apabila ada yang ragu boleh ditanyakan sama ibu. Nah, ada yang ragu dalam diskusinya? Kelompok ini sudah di sana. Nah, sudah dapat apa informasi yang sudah disampaikan dalam lembar tersebut? Sudah dibuat. Nah, kemudian itu apa? Ini gambar airnya, ya bagus. Nah, nanti baru masuk yang ketiga. Ya, nanti kalau ada ragu tanya ke ibu lagi. Nah, kelompok 2 di sana. Ada yang ragu? Nah, sudah ragu nak? Sudah dapat apa informasi yang sudah dibuat? Boleh gambar apa saja yang berkaitan dengan contoh iklan media cetak, tapi dia berkaitan dengan zat tunggal. Nah, zat tunggal itu kan tidak hanya satu saja contohnya kan? Kan ini sudah ada materinya, dibaca materinya dulu, baru nanti bisa untuk menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Sudah paham? Nah, kelompok ini kelompok 4. Kelompok 4 bagaimana? Ada yang ragu nak? Nah, ya bagus. Sudah diceklis. Air apa betul air ini termasuk senyawa? Sudah dilihat. Tadi kan materinya sudah ibu berikan juga. Garam, gula apa betul dia masuk senyawa? Nah, ini besi sama emas apa betul masuk unsur dia? Ya. Nah, tinggal ini lagi ya, membuat contoh iklan. Nah, lanjutkan diskusinya. Bagus semuanya ya. Sudah selesai kan anak-anak ibu semuanya melakukan diskusi dalam kelompok? Iya, bagus. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau pertama tampil dulu? Iya, bagus. Kelompok Sazia, kelompok 3 bagus. Dia mau tampil ke depan dahulu. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tampil ke depan. Bawa alat dan bahannya tadi sama dengan PD yang
Pernahkah kalian membaca, menonton atau mendengarkan iklan? Saat menonton televisi, seringkali kita melihat tayangan yang menawarkan suatu barang seperti sedang berjualan, bukan? Tayangan yang menawarkan barang tersebut termasuk iklan. Selain media elektronik seperti televisi, iklan juga dapat dijumpai di media cetak seperti majalah ataupun surat kabar. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa iklan itu ada iklan dari elektronik seperti di televisi dan ada iklan media cetak seperti yang terdapat di koran. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah mengenai iklan. Kenapa kita bahas tadi iklan di media cetak? Nah, kita lanjutkan. Iklan dibuat untuk menarik pembaca atau penonton agar membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dan memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Dalam sebuah iklan disajikan berbagai informasi mengenai suatu barang atau jasa untuk ditawarkan kepada masyarakat. Untuk memudahkanmu mengetahui informasi yang disampaikan dalam iklan, kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Contoh daftar pertanyaan. Yang pertama, apa pesan dalam iklan? Kedua, apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Barang atau jasa? Ketiga, apa saja manfaat, keuntungan, atau hal menarik yang disampaikan dalam iklan tersebut? Ayo kita lanjutkan iklan di media cetak berikut. Nah, jadi itu caranya kita mencari informasi dari iklan yang disampaikan tadi itu dapat menggunakan daftar pertanyaan. Nah, seperti daftar pertanyaan yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, apa pesan dalam iklan? Nah, coba anak-anak
zat maupun iklan yang ada di elektronik. Nah, jadi tadi Ibu kan sudah menampilkan beberapa bentuk iklan. Nah, iklan yang Ibu tampilkan ini semuanya dalam bentuk apa ya? Iya, media cetak. Iklannya apa? Yang pertama ada air, ya kan? Air mineral. Kemudian teh susu harum juga air teh, ya kan? Yang ketiga ada air jeruk. Jadi semua iklan yang ditampilkan ini dalam bentuk air, ya kan? Ya, ada air mineral, ada air teh, ada air jeruk. Nah, kira-kira air itu termasuk zat atau tidak? Iya, jadi air itu dia termasuk kepada zat. Nah, kalau air mineral ini dia termasuk zat apa ini, Nak? Kemarin kita sudah belajar kalau zat itu ada dua, ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, anak ibu yang cantik, perhatikan ibu. Nah, jadi ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, kalau iklan itu yang pertama ini ada air mineral, itu termasuk zat mana air mineralnya? Kepada zat tunggal kalau menurut ibu. Kalau air teh? Zat campuran. Kenapa dia dikatakan zat campuran? Karena sudah dicampur bagus. Nah, berikut ada video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan mengenai penjelasan zat tersebut. Nah, silakan anak ibu perhatikan videonya ya. Umum dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Ada zat tunggal, Nah, di video ada zat kali ini kita hanya membahas tentang zat tunggal saja, Hari ini kita membahas atau zat bisa tunggal disebut saja, dengan Bu. zat murni. Iya, zat tunggal itu disebut Apa juga sih zat dengan tunggal? zat murni. Zat yang terdiri dari satu jenis materi disebut dengan zat tunggal. Contohnya air, tembaga, gula, perak, berat. Iya, jadi katanya di penjelasan video tersebut, zat yang hanya terdiri dari satu materi disebut dengan zat tunggal. Nah, di sini katanya apa contohnya? Ya. Hidrogen, oksigen, besi, asam cuka, emas, air aki, dan asam. Nah, itu dia. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau materi. Apa saja contohnya? Ada tadi air, ada tembaga, ada gula, ada perak, garam, hidrogen, besi, asam cuka, oksigen, emas, aki, dan asfalt. Nah, tadi pas diskusi kelompok ada beberapa benda konkret yang Ibu berikan kepada anak. Ada apa saja tadi? Iya, ada air, ada gula, ada garam, ada besi. Nah, semua benda yang Ibu berikan tadi itu termasuk zat apa ini? Termasuk kepada zat tunggal, termasuk kepada contoh zat tunggal. Nah, tetapi tadi permasalahannya, apakah benda tersebut termasuk kepada unsur atau senyawa? Nah, sekarang ada penjelasannya lagi ya. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Ada dua ya, jadi zat tunggal katanya dibedakan menjadi dua, ada senyawa dan ada unsur. Nah, apa itu senyawa? Apa itu unsur? Nah, silakan Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contohnya adalah air atau istilah kimianya disebut dengan H2O. Air terbentuk dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Nah, jadi senyawa itu adalah perikatan zat kimia dua atau lebih dari jenis unsur. Jadi senyawa itu merupakan terbentuk dari dua perikatan zat kimia
Contoh lain dari senyawa adalah garam dapur, gula pasir, asam ikan, soda kulit, vitamin C, air aki. Kalau menurut kalian, aspal senyawa atau unsur? Aspal merupakan senyawa, yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, jadi selain air, garam, gula, sama apa tadi, itu dia juga termasuk kepada senyawa. Nah, kemudian di sini aspal katanya juga termasuk kepada senyawa. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang disebut dengan unsur. Selanjutnya bagian zat tunggal lainnya adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur dibagi menjadi dua berdasarkan komponen unsurnya, unsur logam dan unsur non-logam. Cara membedakannya biasanya unsur logam terbentuk dari zat padat dan unsur non-logam biasanya zat yang berbentuk gas. Contoh unsur logam adalah seng, perak, tembaga, emas, besi, dan aluminium. Contoh unsur non-logamnya oksigen, nitrogen, karbon, hidrogen, fosfor, dan belerang. Nah, jadi itu bedanya senyawa dengan unsur. Kalau unsur apa katanya tadi? Apa? Ayo. Lihat lagi. Bukunya kan sudah dibagikan materinya. Apa unsur katanya tadi? Iya. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Dia terbagi atas dua, ada logam dan non-logam. Yang unsur logam tadi ada seng, perak, tembaga, emas, besi, dan aluminium. Jadi besi tadi termasuk unsur apa senyawa dia? Termasuk unsur. Kemudian ada lagi yang unsur non-logam, ada oksigen, nitrogen, karbon, hidrogen, fosfor, dan belerang. Itu masuk kepada unsur. Nah, jadi itu perbedaannya antara unsur dan senyawa yang terdapat pada zat tunggal. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Ada yang tidak paham pertanyaan? Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, siapa anak ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo, siapa yang bisa? Iya, bagus, Mega. Silakan. Suaranya dikeraskan lagi, Mega. Kurang terdengar sama ibu. Iya, bagus. Jadi tepuk tangan bersama-sama ya. Jadi itulah kesimpulan yang telah kita dapatkan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Bahwa pada hari ini kita telah belajar mengenai bagaimana caranya kita mencari atau menganalisis informasi yang terdapat pada iklan media cetak, yaitu lewat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada lagi kita belajar mengenai zat tunggal. Bagaimana caranya kita menentukan zat tunggal itu apakah dia termasuk unsur, apakah dia termasuk kepada senyawa. Nah, baiklah anak-anak ibu, mungkin sampai di sini
ikan pari. Nah, silakan.